Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang transformasi. Apakah kalian pernah memindahkan atau menggeser suatu benda dari suatu tempat ke tempat lainnya? Nah, itulah yang dikatakan yang disebut dengan pergeseran. Dan apakah kalian pernah memperhatikan bentuk dari bayangan saat kalian bercermin? Bagaimana caramu untuk menggambar bayangan benda hasil suatu pencerminan? Pencerminan inilah yang disebut dengan refleksi. Serta apakah kamu perhatikan suatu roda sepeda yang sedang berputar searah maupun berlawanan dengan arah jarum jam? Kemudian, apakah yang mempengaruhi rotasi suatu benda tersebut? Apakah kamu mengetahui juga apa itu dilatasi pada suatu benda? Faktor apa saja yang mempengaruhi dilatasi? Nah, berikut ini kalian akan mengetahui jawaban dari setiap pertanyaan tadi. Silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Apakah kalian sudah siap? Silakan buka buku paket, buku catatan, serta alat tulisnya ya. Ada 4 jenis transformasi. Yang pertama, refleksi. Kedua, translasi. Ketiga, rotasi. Dan yang keempat, dilatasi. Kali ini kita akan bahas dulu tentang refleksi atau pencerminan. Perhatikan, berikut ini adalah foto sebuah gedung dengan bayangannya pada permukaan air. Perhatikan bahwa setiap titik dari bangunan asli di atas garis air memiliki titik yang bersesuaian dengan bayangannya pada air. Jarak dari semua titik pada bangunan asli ke permukaan air sama dengan besarnya dengan jarak dari bayangan titik tersebut ke permukaan air. Bayangan dari bangunan tersebut pada air dikenal dengan refleksi atau pencerminan bangunan pada air. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, berikut ini perhatikan gambar pencerminan seorang anak yang sedang melihat cermin. Pada saat anak tersebut mendekati cermin, tampak bayangannya pun akan mendekati cermin. Ketika anak tersebut bergerak menjauhi cermin, bayangannya juga akan menjauhi cermin. Dari dua contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. 2. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. 3. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Menggambar bangun bayangan hasil refleksi dari sebuah bangun datar pada kertas berpeta. Bangun datar PQRS akan kita cerminkan ke sumbu Y akan menggunakan sifat yang kedua tadi, yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Jadi kita lakukan hitung jarak dari titik P ke cermin, yaitu kita tarik garis dari titik P ke sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu Y, dan jaraknya harus sama. Dari P ke cermin di situ ada 7 kotak. Nah, sehingga dari cermin ke bayangannya kita hitung juga harus 7 kotak. Nah, disinilah bayangan dari titik P yang kita beri nama adalah P aksen. Selanjutnya dari titik Q kita tarik juga terhadap cerminnya. Di sana ada 2 kotak, maka kita lakukan ke kanan pun harus 2 kotak.
Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk titik R. Itu juga dengan titik S. Sekali lagi, jaraknya harus sama ya, dari titik ke cermin dengan dari cermin ke bayangan. Lanjutnya kita hubungkan ke 4 titik ini. Nih, kita hubungkan, kita tarik garis. Nah, inilah bayangan dari bangun atau bidang datar PQRS. Nah, jadi dari sini terlihat bahwa bayangan dari P adalah P aksen, sedangkan bayangan dari Q adalah Q aksen, R ada R aksen, S adalah S aksen. Jadi bangun P QRS bayangannya adalah P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Nah, dari sini jelaskan bahwa sifat bayangan pada pencerminan. Yang pertama, bayangan suatu bangun dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Kita lihat bentuk asli dengan bentuk yang bayangannya itu bentuknya sama dan ukurannya sama. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Itu digunakan kita saat menentukan hasil bayangannya. Dan yang ketiga, bayangan pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Demikianlah penjelasan tentang transformasi refleksi atau pencerminan. Selanjutnya, refleksi atau pencerminan bagian kedua akan kita pelajari di video pembelajaran berikutnya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.